Bagaimana mungkin? Semua orang yang menyaksikan kejadian ini berteriak kaget. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang. Bahkan Kaisar Xuan dan Dugu Fenglei memiliki mata tetap. Seorang prajurit Tianyuan benar-benar mengalahkan seorang prajurit Lingmai hanya dengan satu pukulan. Apakah aku terpesona? Ini sungguh tak terbayangkan. Mengerikan sekali. Fang Lin ini benar-benar orang mesum. Semua orang berseru dengan takjub. Fang Lin memang hanya seorang pendekar Tianyuan, dan dilihat dari kekuatan tenaga dalamnya, dia pasti kurang dari Tianyuan tingkat kelima. Namun Fang Lin sebenarnya mengalahkan seorang pendekar di alam Venaroh. Meski hanya pada level pertama Spirit Vein, rekor semacam itu bisa dikatakan mengejutkan. Dia telah menjadi lebih kuat lagi. Beberapa orang yang akrab dengan Fang Lin berkata dalam hati. Saat berada di Gunung Binatang, Fang Lin sudah sangat kuat dan mengalahkan Zhou Yishui. Tetapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Fang Lin bahkan lebih menakjubkan daripada saat dia berada di Gunung Binatang. Dia melukai seorang pendekar tingkat pertama dari nadi spiritual dengan satu pukulan. Dalam keadaan normal, tak seorang pun akan mempercayainya. Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun yang tidak mempercayainya, karena mereka semua telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Membasmi. Melihat hal ini, keempat prajurit Vena spiritual lainnya di langit tahu bahwa mereka tidak bisa memberi Fang Lin kesempatan lagi. Akan sulit untuk menangkap orang ini sendirian, jadi mereka menyerang bersama untuk menekan Fang Lin sesegera mungkin. Setelah Fang Lin mengalahkan prajurit tingkat pertama Vena spiritual dengan satu pukulan, meskipun dia terkejut, dia juga sangat jelas bahwa tubuhnya belum benar-benar tumbuh dewasa, dan mengalahkan prajurit tingkat pertama Vena spiritual hampir merupakan batasnya. Alih-alih terus terlibat dalam konfrontasi langsung, Fang Lin berdiri di atas kuali raksasa, mundur, dan pada saat yang sama mengendalikan api inti bumi untuk menghadapi para prajurit urat spiritual ini. Api di inti bumi amatlah hebatnya. Meskipun para prajurit Vena spiritual ini sangat kuat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Fang Lin untuk saat ini. Pada saat ini, sebuah tangan emas besar muncul, mengabaikan api di inti bumi dan meraih langsung ke arah Fang Lin. Kamu berani mengganggu pernikahan putra mahkota di depan Kaisar Xuan. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Sosok tua muncul. Orang yang melakukan gerakan itu adalah seorang lelaki tua, lelaki sakti dari keluarga kerajaan yang tingkat kultivasinya tinggi. Wajah Fang Lin tampak serius, dan pedang berwarna merah darah di tangan kirinya segera terbang keluar, langsung membelah tangan emas yang menekan ke bawah. Pria tua bangsawan itu mengerutkan kening, jelas tidak menyangka pedang di tangan Fang Lin begitu kuat. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua bangsawan ini langsung menyerbu. Dia sangat cepat dan tampaknya membawa semacam harta karun, sehingga api dari inti bumi tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Orang tua, lihat aku membasmimu. Fang Lin mengumpat dengan marah. Dia tidak takut sama sekali. Dia langsung menghunus pedang dan tombak kunonya untuk bertarung dengan lelaki tua dari keluarga kerajaan. Orang tua dalam keluarga kerajaan telah mencapai tingkat ketujuh urat spiritual. Dia dapat disebut sebagai pria kuat sejati dan juga merupakan tokoh terkenal di keluarga kerajaan. Fang Lin menderita kekalahan segera setelah pertarungan dimulai. Kultivasi orang tua itu terlalu tinggi. Sekalipun tubuh Fang Lin kuat, ia tak dapat menahan kekuatan batinnya yang dahsyat. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu sama sekali. Dia mengambil kesempatan itu untuk menarik diri dan segera menelan pil. Sudah terlambat untuk minum pil sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu hanya bisa mati. Pria tua bangsawan itu mencibir dan muncul di depan Fang Lin seperti seekor kera tua. Keluar, Fang Lin meraung, dan auranya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terutama darah dan energi Fang Lin, yang mencapai tingkat yang menakjubkan. Bayangan naga sungguhan dan burung Phoenix Dewa masih berkeliaran, dan kekuatan tulang monster kilin pun semakin terstimulasi. Ledakan, orang tua itu terkena pukulan Fang Lin, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia meludahkan darah dan terlempar mundur. Ini tidak mungkin. Orang tua itu terluka dan sangat terkejut. Dia tidak percaya kalau dirinya akan tersungkur hanya dengan satu pukulan dari pendekar Tianyuan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di bawah. Bahkan orang penting seperti Kaisar Xuan kehilangan akalnya sejenak dan gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping. Ya dewa, obat apa yang diminum orang ini? Kenapa dia jadi begitu galak? Wang Erdan berseru seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Pada saat ini, penampilan Fang Lin juga berubah drastis. Wajahnya berubah pucat, tetapi bibir dan matanya luar biasa merah, dan energi serta darah di tubuhnya menyembur keluar seperti gelombang, seakan-akan hendak keluar dari tubuhnya. Wah, Fang Lin bergerak dan muncul tepat di samping seorang prajurit dari keluarga Dugu. Dia meninju dan langsung menghantam kepala laki-laki itu. Darah merah dan putih berceceran di mana-mana.
Dengan gerakan lain, Fang Lin langsung mencengkeram leher seorang prajurit kerajaan dan menjepit kepalanya hingga terlepas seperti mencubit ayam. Dalam sekejap mata, Fang Lin membasmi dua orang pendekar Spirit Vein level 1 secara berturut-turut, seolah-olah sedang makan atau minum air, sangat mudah. Adegan ini sungguh mengejutkan. Fang Lin tampak seperti Ibel, memiliki kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak mungkin sekuat itu. Pasti karena dia minum sejenis ramuan ajaib, kata seorang alkemis yang hadir. Mendengar hal ini, banyak orang menunjukkan ekspresi sadar. Mereka memang melihat Fang Lin meminum pil aneh dan kekuatannya tiba-tiba meningkat, tetapi pil mengerikan macam apa yang bisa membuat Fang Lin begitu kuat hingga membasmi prajurit Vena spiritual semudah membantai ayam dan guk-guk. Fang Lin kembali ke kuali raksasa. Napasnya menjadi sedikit cepat dan wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi energi dan darahnya sangat melonjak, seolah-olah ada lautan luas yang tersembunyi di dalam tubuh Fang Lin. Hanya Fang Lin yang tahu jenis ramuan apa yang diminumnya. Berkat ramuan inilah Fang Lin mampu membasmi pendekar urat roh semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Pil ini, yang disebut pil kegilaan darah Ibel, adalah pil terlarang. Pil ini sebenarnya sudah pernah muncul di kehidupan Fang Lin sebelumnya, tetapi karena khasiatnya yang sangat kuat dan efek sampingnya yang sangat kentara, banyak alkemis yang menolaknya. Mengonsumsi pil ini dapat merangsang seluruh energi dan darah prajurit, terus-menerus memanfaatkan potensi prajurit, dan memungkinkan prajurit mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja, efek samping dari pil kegilaan darah Ibel ini juga sangat parah. Setelah efeknya hilang, prajurit itu akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang panjang. Jika dia terlalu banyak menarik dana, itu akan mempengaruhi jalan hidupnya di masa depan. Yang lebih serius lagi, kemungkinan besar tubuhnya akan setengah terbuang. Fang Lin tidak punya pilihan lain, dia harus bertarung. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melawan para pendekar nadi spiritual, jadi dia hanya bisa memurnikan pil kegilaan darah Ibel dan meminumnya. Mengenai efek sampingnya, Fang Lin tidak terlalu khawatir. Masih ada sejumlah besar kekuatan obat suci yang tersimpan di tubuhnya, ditambah vitalitas tulang monster kilin. Sekalipun efek sampingnya relatif kuat, tidak akan ada masalah. Mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang keras, beberapa pria berbaju besi emas yang berdiri di belakang Kaisar Xuan bergegas mendekat. Totalnya ada 4 orang, semuanya mengenakan baju besi emas, dengan darah yang kuat dan kekuatan batin yang melonjak. Mereka adalah 4 pria kuat dengan urat spiritual tingkat ke-8. Kalianlah yang mencari kematian. Fang Lin mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, 81 tungku alkimia mulai berputar satu demi satu. Ledakan. Saat 81 tungku alkimia berputar, api yang berkobar dari inti bumi terus menyembur keluar, mengalir deras seperti sungai yang jebol bendungannya. Keempat lelaki berbaju zirah emas itu menyerang secara bersamaan, berusaha menggunakan tenaga dalam mereka yang kuat untuk menghalangi kobaran api yang berasal dari inti bumi. Ledakan. Saat berikutnya, keempat pria berbaju besi emas itu dilalap api di inti bumi, dan suara mendesis terus terdengar. Api bumi belaka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Tepat saat suara itu terdengar, 4 pria berbaju besi emas benar-benar keluar dari api di inti bumi. Baju zirah di badan mereka bersinar terang, dengan tanda-tanda aneh mengalir di atasnya. Itu adalah baju besi emas yang mereka kenakan yang mencegah api inti bumi melukai mereka. Jelas, baju zirah yang mereka kenakan berasal dari sumber yang luar biasa dan dapat menghalangi pembakaran api inti bumi. Keempat orang itu menyerbu ke arah Fang Lin dari 4 arah dengan kekuatan yang luar biasa, ingin menangkap dan membasmi Fang Lin dengan cepat dengan kekuatan guntur. Mereka bukanlah 4 pendekar Tianyuan, melainkan 4 penguasa urat spiritual tingkat 8. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat melawan orang kuat di tingkat ke-9 urat spiritual. Dengan 4 pengawal pribadi Kaisar Xuan yang menyerang bersama, Fang Lin akan hancur. Keempat pengawal pribadi keluar bersama-sama untuk menghadapi seorang prajurit Tianyuan kecil. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. He Fang Lin bisa mencapai ini, dan itu sudah cukup untuk dibanggakan. Anak ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mengira dia bisa menantang keluarga kerajaan hanya karena dia punya beberapa trik. Dia benar-benar lelah hidup. Banyak orang di bawah mencibir, kebanyakan dari mereka adalah keluarga kerajaan dan keluarga Dugu. Sayang sekali, aku terlalu lemah. Kalau tidak, aku akan membantu saudaraku Fang Lin untuk menghadapi mereka. Wang Erdan berkata sangat tertekan. Beberapa anggota keluarga kerajaan yang lebih dekat segera menatap Wang Erdan dengan tatapan tidak bersahabat. Tetua yang duduk di sebelah Wang Erdan segera menutup mulut Wang Erdan, takut kalau anak ini akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan lagi. Di atas langit, Fang Lin dan keempat pengawal pribadinya terus bertarung.
Ledakan. Suara-suara yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Mengandalkan keefektifan pil kegilaan darah Ibel, Fang Lin sama sekali tidak dirugikan dan bertarung melawan 4 Master Vena spiritual tingkat 8. Rekor tersebut membuat penonton di bawah kembali berseru kaget. Namun, ternyata kesenjangannya terlalu besar. Setelah Fang Lin bertarung melawan keempat pria berbaju besi emas, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan mereka. Pada saat ini, Fang Lin menggunakan metode lain. Berdengung, suatu kekuatan aneh tiba-tiba muncul dan turun ke atas keempat lelaki berbaju zirah emas itu, menyebabkan tubuh mereka tiba-tiba membeku, seakan-akan terjebak di dalam rawa, tidak dapat bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Keempatnya terkejut dan mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan kuat itu. Tetapi meskipun begitu, itu hanya dapat sedikit meredakan tekanan. Pergerakan mereka berempat masih sangat terpengaruh, seolah-olah mereka sedang memikul gunung di punggung mereka, dan tubuh mereka luar biasa berat. Fang Lin bergerak seperti hantu, muncul tanpa suara di belakang keempat orang itu, dan mengayunkan pedang berwarna merah darah di tangan kirinya tepat ke punggung salah satu dari mereka. Dentang, suara logam beradu terdengar, dan pedang berwarna merah darah itu menebas baju besi emas milik lelaki itu, menyebabkan retakan muncul di baju besi itu. Brengsek, keempatnya sangat marah dan berbalik dengan susah payah, tetapi menurut Fang Lin, kecepatan mereka saat ini tidak berbeda dengan kecepatan kura-kura. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di bawah juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Tampaknya keempat pengawal pribadi itu dibatasi dan kecepatan mereka sangat melambat. Pada saat ini, Fang Lin tampaknya telah menjadi seorang pemburu di hutan, dan keempat pria berbaju besi emas menjadi mangsanya. Kamu masih ingin melawan aku dengan formasi Zutian 100 ding milikku. Fang Lin mencibir dalam hatinya dan terus mengejar dan membasmi keempat pria berbaju besi emas itu. 81 tungku alkimia tidak hanya digunakan untuk menyimpan api inti bumi, tetapi disusun dalam formasi besar. Dari awal hingga akhir, Fang Lin berada di dalam formasi hebat ini. Formasi ini disebut formasi 100 Ding Zutian dan merupakan formasi kuno. Selama Fang Lin mengaktifkan formasi ini, orang lain dalam formasi tersebut akan terpengaruh oleh kekuatan formasi tersebut. Semakin rendah budidayanya, semakin besar dampaknya. Bagi keempat pria berbaju besi emas dengan urat spiritual tingkat 8 ini, kekuatan formasi 100 kuali hanya dapat membatasi kecepatan mereka. Namun, bagi Fang Lin, mampu membatasi tindakan keempat orang ini sudah sangat bagus. Setidaknya dalam formasi 100 Ding Zutian ini, Fang Lin memiliki keuntungan dari lokasi geografis. Tempat ini aneh, ayo kita keluar. Keempat pria berbaju emas itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mustahil untuk menangkap Fang Lin jika mereka terus tinggal di sini. Pada saat itu, mereka berempat bekerja sama dan bergegas keluar dari formasi tanpa menghiraukan apapun. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin melemparkan pedang berwarna merah darah di tangan kirinya, dan seketika pedang itu berubah menjadi bayangan darah dan melesat ke arah keempat orang itu. Keempatnya terkejut. Mengetahui bahwa pedang itu kuat, mereka tidak berani ceroboh dan bertarung dengan keras. Ledakan. Keempatnya berada pada level ke-8 urat spiritual, dan kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Pedang berwarna darah itu tertepis sedikit dan tidak dapat mengenai mereka berempat. Tetapi pada saat yang sama, Fang Lin juga mendatangi keempat orang itu dan mengayunkan tombak di tangan kanannya dengan keras ke tenggorokan salah satu dari mereka. Pria itu ketakutan dan tidak bisa bergerak cepat, jadi dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menangkis tombak itu. Dengan suara keras, tombak kuno itu menembus tinju pria berbaju besi emas. Meskipun ia juga ditutupi dengan baju besi emas, tombak kuno itu tetap membuatnya berdarah. Tiga lainnya menyerang bersama dan membasmi Fang Lin. Fang Lin menghindar dengan mudah dan menyerang mereka berempat dengan tombak kuno dan pedang berwarna merah darahnya. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? 4 prajurit kuat dari pembuluh darah spiritual tingkat ke-8 benar-benar ditekan dan dipukuli oleh seorang prajurit Tianyuan. Jika tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa hal yang luar biasa seperti itu dapat terjadi. Orang yang paling terkejut adalah Zhou Yishui. Dia berdiri di samping Kaisar Xuan, wajahnya pucat, karena terluka parah oleh pukulan Fang Lin. Sekarang melihat Fang Lin memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, dia menjadi sangat marah. Saya berharap Yang Mulia akan mengambil tindakan untuk menangkap dan membasmi pria sombong ini. Zhou Yishui berkata kepada Kaisar Xuan. Kaisar Xuan terdiam sejenak, tidak lagi mempertahankan statusnya, dan menunjuk Fang Lin dari kejauhan. Ledakan. Gerakan jari yang tampak biasa saja itu bagaikan bintang jatuh. Formasi Zutian 100 kuali langsung terkena dampaknya. Posisi tungku alkimia bergeser, menyebabkan formasi runtuh tanpa diserang. Tidak hanya itu, kekuatan jari ini langsung menimpa Fang Lin. Fang Lin langsung mengerang,
merasakan manis di tenggorokannya, dan hendak muntah darah. Namun Fang Lin tetap menelan darah itu dengan paksa, dan darah di tangannya menyembur keluar dengan tajam, langsung membelah tubuh seorang pria berbaju besi emas menjadi dua. Lelaki itu menjerit, dan separuh tubuhnya menyusut dengan cepat, seluruh darah dan tenaganya dihisap kering oleh pedang berwarna merah darah itu. Namun, Fang Lin juga terluka parah. Tanpa formasi 100 Ding Zutian, tiga pria lain dalam baju besi emas mendapatkan kembali mobilitas mereka dan memukul Fang Lin begitu keras hingga ia terlempar mundur sambil muncratkan darah. Baju zirah kilin di tubuhnya pun semakin meredup. Ketiga pria berbaju besi emas tidak memberi Fang Lin banyak kesempatan. Ketika mereka melihat Fang Lin muntah darah dan terlempar mundur, mereka mengejarnya dari dekat, ingin mengambil nyawa Fang Lin. Mau membasmiku, kau butuh lebih banyak orang. Fang Lin mencibir, tampak gila, dan pedang berwarna merah darah di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Memanggil, pedang berwarna merah darah itu mengeluarkan bayangan pedang yang kecepatannya tak terbayangkan, lalu mengeluarkan aura tajam yang dahsyat. Engah, satu orang terkena dan kepalanya terpenggal oleh pedang berdarah itu. Darah mengucur dari leher yang patah. Dua orang lainnya merasa ngeri saat melihat ini, dan mereka tidak dapat menahan rasa takut. Ledakan, sebuah batu hitam sebesar kepala manusia tiba-tiba menghantam mereka. Kedua lelaki itu tidak berani ceroboh, mengira itu adalah tipuan aneh Fang Lin lainnya, dan menghindar dengan cepat. Titik titik titik, titik titik titik. Batu hitam itu melewati sisi kedua lelaki itu tanpa mengenai mereka, tetapi pedang berwarna merah darah itu bergerak ke arah mereka lagi. Ayo pergi. Keduanya tahu bahwa pedang itu terlalu kuat, bahkan baju besi emas khusus di tubuh mereka tidak dapat menahannya, jadi mereka segera ingin mundur. Saya tidak bisa pergi. Fang Lin meraung, menginjakkan kaki di jurus kaki surga ke-9 dan menyerbu maju sambil menghunus tombak kuno di tangan, sama sekali tidak takut terhadap kedua master urat spiritual tingkat 8 ini. Keduanya terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipaksa sampai sejauh ini oleh seorang prajurit Tianyuan. Fang Lin dan yang lainnya tidak takut, kuncinya adalah pedang merah darah itu terlalu kuat. Itu telah menewaskan dua orang berturut-turut dan benar-benar tidak dapat dihentikan. Pada saat ini, Kaisar Xuan membuat gerakan lain dan mengarahkan jarinya ke Fang Lingsu lagi. Engah, Fang Lin kembali menyemburkan darah dan wajahnya semakin pucat, namun cahaya hitam memancar dari dada Fang Lin, membantu Fang Lin melenyapkan kekuatan jari Kaisar Xuan. Namun meski begitu, Fang Lin masih terluka parah, dan seluruh tulang di tubuhnya tampak rapuh. Jika bukan karena kekuatan yang dilepaskan oleh tulang Ibel Kilin, ditambah dengan kekuatan obat dari dua obat suci yang tersimpan dalam tubuh Fang Lin, jari ini mungkin cukup untuk melukai dan membasminya dengan serius. Pedang berwarna merah darah itu beterbangan, terus-menerus hendak membasmi dua orang yang berbaju zirah emas itu, namun Kaisar Xuan bergerak dan mencengkeram pedang berwarna merah darah itu ke udara, membuatnya terhenti di udara, tidak dapat bergerak, dan terus-menerus mengeluarkan aura tajam, seakan-akan sedang melawan kekuatan Kaisar Xuan. Kedua lelaki berbaju zirah emas itu kegirangan melihat kejadian ini, lalu segera menyerbu, ingin membasmi Fang Lin saat dia masih lemah. Tanpa diduga, batu hitam yang baru saja terbang itu berbalik dan menghantam punggung salah satu di antara mereka dengan keras. Lelaki itu menjerit, wajahnya berubah seketika, dan dia menyemburkan darah dari mulutnya. Retakan muncul pada baju besi emas itu, bahkan bagian belakangnya pun berubah bentuk akibat hantaman itu. Melihat ini, pria lainnya menggertakkan giginya, mengeluarkan pisau kuno, dan hendak membasmi Fang Lin. Fang Lin mengayunkan tombaknya dan bertabrakan dengan keras dengan pedang kuno milik pria berbaju besi emas. Dentang, suara logam beradu terdengar, dan Fang Lin terlempar mundur lagi, lengannya gemetar dan telapak tangannya berlumuran darah. Namun lelaki berbaju zirah emas itu juga tidak enak badan. Dia terkejut dengan kekuatan Fang Lin yang dahsyat. Darahnya mendidih dan dadanya sesak. Terutama pedang kuno di tangan pria berbaju emas itu, hancur berkeping-keping, dan sepertinya akan hancur total jika dipukul dua kali lagi. Senjata yang sangat kuat. Pria berbaju zirah emas itu menatap tombak di tangan Fang Lin dengan ragu, dengan sedikit keserakahan di matanya. Namun saat berikutnya, pria berbaju emas itu terus bergerak maju. Dia harus bergegas dan membasmi Fang Lin. Semakin lama ia menunda, semakin besar pula harga diri keluarga kerajaan. Tidak bagus. Fang Lin terluka parah, aku khawatir dia akan mati. Lagi pula, aku masih terlalu lemah. Aku hanya bisa berani untuk waktu yang singkat. Sayang sekali bakat anak ini mati seperti ini. Sungguh disayangkan. Tetapi bahkan jika dia tewas dalam pertempuran, dia akan bangga pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di negara Xuan yang berani menamparkan wajah keluarga kerajaan dengan begitu keras. Anak ini adalah yang pertama. Banyak orang di bawah berbicara satu demi satu, beberapa dengan senyum dingin di wajah mereka, ingin melihat Fang Lin dipenggal di tempat.
Mereka semua adalah anggota keluarga kerajaan dan keluarga Dugu. Beberapa orang juga menggelengkan kepala dan mendesah, berpikir tidak ada gunanya bagi Fang Lin untuk mati di sini. Kalau saja dia bersikap lebih rasional dan tidak datang untuk mengganggu pernikahan ini, akan lebih baik baginya untuk berlatih dan memperbaiki diri secara diam-diam sebelum menimbulkan masalah pada keluarga kerajaan. Kau sangat kuat, tetapi kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Martabat keluarga kerajaan Xuan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pria berbaju zirah emas itu berkata dengan tatapan mata yang amat dingin. Dia muncul di depan Fang Lin dan menamparnya. Telapak tangan ini sangat kuat, dengan cahaya keemasan muncul. Itu adalah seni bela diri kerajaan yang sangat kuat yang pernah dilihat Fang Lin dilakukan Zhou Yishui sebelumnya. Akan tetapi, ketika Zhou Yishui menampilkan seni bela diri ini, dia jelas tidak sekuat pria berbaju besi emas. Lagi pula, lelaki berbaju zirah emas ini merupakan lelaki perkasa di urat spiritual tingkat 8, dan tenaganya luar biasa dahsyat. Tepat ketika semua orang mengira Fang Lin akan dikalahkan dan dibasmi oleh pria berbaju emas dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, aura Fang Lin berubah total. Ledakan. Aura pembasmi mengerikan yang tampaknya berasal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari Fang Lin. Aura pembasmi itu begitu kuat, hingga mengejutkan lelaki berbaju besi emas itu berulang kali, dan seni bela diri yang ingin digunakannya pun dibatalkan dan tidak bisa dilakukan. Pria berbaju besi emas berubah warna dan menatap Fang Lin. Ketika dia melihat penampilan Fang Lin, ekspresinya menjadi lebih tegas. Aura pembasmi yang mengerikan. Tidak, ini bukan lagi aura pembasmi, ada aura lain yang bercampur di dalamnya. Meskipun kita berjauhan, aku masih merasa takut. Semua orang berseru kaget, semuanya merasakan perubahan besar dalam diri Fang Lin saat ini. Pada saat ini, Fang Lin berdiri di langit, penampilannya telah berubah total, rambut merahnya berkibar, bola matanya memerah, seluruh tubuhnya dipenuhi kegilaan, dan aura pembasmi yang mengerikan terus meluap dari tombak kuno, menyelimuti tubuh Fang Lin, membuat Fang Lin tampak seperti Dewa Ibel. Pengaruh pil kegilaan darah Ibel belum hilang, dan saat ini Fang Lin bahkan lebih terpengaruh oleh tombak kuno itu. Segala yang ada di hadapannya berubah menjadi merah, dan yang ada dalam benaknya hanyalah satu basmi. Basmi mereka semua, basmi semua makhluk hidup yang muncul di hadapanmu, baik manusia maupun monster, basmi semuanya. Basmi mereka semua. Pria berbaju zirah emas menjadi orang pertama yang terkena serangan dan menjadi sasaran Fang Lin. Ledakan. Fang Lin menyerang sambil meraung, cahaya aneh terpancar di matanya, dan tombak di tangannya terentang lurus. Lelaki berbaju zirah emas itu tak berani lengah dan langsung berusaha menghadang dengan pedang kuno miliknya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak mampu menghalanginya. Pedang kuno itu hancur seketika dan tombaknya mengenai dada laki-laki berbaju besi emas seperti seekor naga yang muncul dari air. Engah, tombak itu menembus baju zirah emas itu, menembus tepat ke jantung orang itu, lalu keluar dari belakang. Saat berikutnya, Fang Lin mengerahkan tenaga lagi, dan menggoyangkan tombak kuno di tangannya. Lelaki berbaju zirah emas itu bahkan tidak bisa berteriak, dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seorang guru kerajaan dengan urat spiritual tingkat 8 tewas secara tragis di tangan Fang Lin. Tubuhnya meledak dan bahkan tidak seluruh jasadnya yang tersisa. Darah tumpah dan mengotori wajah Fang Lin, membuat ekspresinya tampak semakin mengerikan dan menyeramkan. Ada pula seorang laki-laki berbaju zirah emas yang begitu ketakutan setelah melihat pemandangan tersebut hingga ia tidak berani tinggal lama dan lari ke bawah untuk menyelamatkan diri. Yang mulia, selamatkan aku. Pria berbaju zirah emas itu berteriak ngeri, meminta bantuan kepada Kaisar Xuan di bawah. Terdengar suara angin bertiup di belakangnya, dan Fang Lin mengejar pria berbaju besi emas itu bagaikan ibel yang tengah memangsa kehidupan. Fang Lin dipenuhi dengan niat membasmi dan tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Dia sangat ingin membasmi pada saat ini. Pedang datang. Fang Lin meraung, dan seketika pedang berwarna merah darah itu terlepas dari kendali Kaisar Xuan dan kembali langsung ke tangan Fang Lin. Fang Lin terlihat memegang pedang panjang dan tombak kuno, dan kedua senjata ajaib itu jatuh pada pria berbaju emas itu secara bersamaan. Berani sekali kau. Kaisar Xuan sangat marah. Dia tidak dapat menahannya lagi dan melompat dengan keras. Titik. Namun, sudah terlambat. Pedang berwarna merah darah itu memotong tenggorokan lelaki berbaju besi emas, dan tombak itu langsung menembus jantungnya. Wah! Fang Lin menendang pria berbaju besi emas itu hingga terjatuh. Sebelum dia menyentuh tanah, dia sudah mati. Ledakan. Kaisar Xuan sangat marah, membawa kekuatan yang luar biasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan penindasan yang lemah, dan saat ini dia ingin membasmi Fang Lin dalam satu gerakan. Dengan telapak tangan terentang, cahaya keemasan melonjak, dan Fang Lin dipukul oleh tangan emas yang besar. Namun,
Tepat saat tangan emas itu menamparkan Fang Lin, tulang ibel kilin mengeluarkan aura yang mencengangkan, dan hantu kilin terbang keluar dan menghantam tangan emas itu dengan keras. Meskipun hantu kilin langsung hancur oleh kekuatan tangan emas, namun hantu itu masih sedikit menghalangi tangan emas tersebut. Engah, Fang Linru terkena pukulan keras, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah dalam sekejap, dan darah mengalir keluar. Namun di saat berikutnya, Fang Lin berhasil menenangkan tubuhnya, wajahnya tampak garang dan dia tampak gila, matanya yang merah menatap tajam ke arah Kaisar Xuan, seakan-akan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Membasmi, Fang Lin meraung, suaranya berubah, seolah-olah tenggorokannya robek dan dia tidak dapat mengeluarkan suara normal. Fang Lin tidak takut dan menyerbu ke arah Kaisar Xuan sambil meraung. Gila, anak ini benar-benar gila. Ini seperti mencari kematianmu sendiri, atau seperti mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Beraninya seseorang mengambil inisiatif untuk menyerang Kaisar Xuan. Saya khawatir anak ini sudah gila dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Banyak orang mencibir, menganggap perilaku Fang Lin terlalu bodoh. Seorang prajurit Tianyuan biasa, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak akan mampu melawan orang kuat setingkat Kaisar Xuan. Kesenjangannya begitu besar hingga tidak dapat dibayangkan. Bagaimana seekor serangga dapat menantang naga sungguhan? Ini bukan tantangan, ini mencari kematian. Ini benar-benar tindakan mencari kematian. Setidaknya di mata semua orang, tindakan Fang Lin sangat bodoh. Apakah dia mengira setelah membasmi beberapa master urat roh yang kuat, dia akan mampu melawan Kaisar Xuan? Meskipun adegan Fang Lin memotong beberapa master urat roh yang kuat sangat mengejutkan, tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatan Fang Lin. Tapi orang macam apakah Kaisar Xuan itu? Tidaklah berlebihan jika dia disebut sebagai yang terkuat di kerajaan Xuan. Fang Lin hanya Tianyuan, tetapi dia ingin menantang Kaisar Xuan, dan dia sangat tak kenal takut dan berani. Ini sungguh gila. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Fang Lin semuanya tampak tidak percaya dan sangat khawatir. Apa yang dilakukan orang ini? Dia seharusnya lari saja setelah mendapat keuntungan. Kenapa dia begitu putus asa? Wang Erdan menepuk pahanya dan berkata dengan cemas. Mei Yingsui mengerutkan kening, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sulit untuk tenang saat ini dan khawatir tentang Fang Lin. Pelayan Sen, Dugur Woksu dan yang lainnya tentu saja tidak terkecuali. Setelah Fang Lin membasmi beberapa prajurit urat spiritual, dia seharusnya segera pergi dan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi sekarang, Fang Lin tidak hanya tidak pergi, tetapi bergegas menuju Kaisar Xuan. Ini benar-benar gila yang ekstrim. Hahaha, dia gila, gila banget, dia benar-benar ingin menantang ayahku. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Zhou Yishui tertawa keras, hatinya penuh dengan kebencian terhadap Fang Lin. Ketika dia melihat tindakan Fang Lin, dia langsung menertawakannya. Beberapa orang menatap Zhou Yishui dengan dingin, dan menggelengkan kepala diam-diam di dalam hati. Yang disebut Pangeran Kerajaan Xuan ini, orang nomor satu di generasi muda, sesungguhnya jauh lebih rendah derajatnya daripada Fang Lin. Kaisar Xuan sangat dingin, dengan niat membasmi yang nyata di matanya. Dia tidak pernah menganggap serius Fang Lin dan berharap membiarkan putranya, Zhou Yishui, menanganinya. Namun tak disangka, saat ini Fang Lin sudah berkembang sampai pada taraf mampu membasmi pendekar nadi spiritual. Kekuatan dan potensi seperti itu sangat mengesankan bahkan di tiga kerajaan di mana para jenius lahir dalam jumlah besar. Sayang sekali, kamu melakukan kesalahan. Kalau saja kamu bukan musuh keluarga kerajaanku, mungkin aku bisa mengangkatmu sebagai anak angkatku dan membiarkanmu menerima pelatihan dari keluarga kerajaan. Kaisar Xuan berkata dengan ringan, tanpa melakukan gerakan apapun di hadapan Fang Lin yang sedang menyerbu ke arahnya dengan marah. Kaisar Xuan, kau terlalu sombong. Fang Lin meraung, tombak kuno bergetar, dan pedang merah darah berdengung. Dua senjata ajaib terbang keluar dari tangan Fang Lin hampir pada saat yang bersamaan dan langsung menuju ke arah Kaisar Xuan. Kaisar Xuan tidak berani ceroboh terhadap kedua senjata ajaib ini. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya kedua senjata sakti tersebut. Jika dia ceroboh, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian. Pada saat itu, salah satu tangan Kaisar Xuan bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi cakar naga, mencengkeram tombak kuno, sementara tangan lainnya, dengan kekuatan internal yang mengerikan, mencengkeram pedang merah darah. Senjata itu bagus, itu milikku. Kaisar Xuan berkata, dia ingin merebut kedua senjata ajaib itu dengan paksa dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat sifat luar biasa dari kedua harta ini, dan Kaisar Xuan tentu saja mulai menginginkannya. Namun, pada saat berikutnya, raut wajah Kaisar Xuan berubah.
Pedang berwarna darah dan tombak kuno itu sama-sama mengeluarkan fluktuasi yang amat mengerikan. Engah, cakar naga itu hancur, dan ia sama sekali tidak mampu meraih tombak kuno itu, malah terluka karenanya. Di sisi lain, pedang berwarna merah darah itu juga meninggalkan bekas berdarah di lengan Kaisar Xuan. Jika Kaisar Xuan tidak melihat bahaya dan segera berhenti, seluruh lengannya akan terpotong. Meskipun harta karun itu kuat, dirimu sendiri terlalu lemah. Kaisar Xuan berkata sambil melepaskan seluruh auranya, menekan sementara kedua senjata ajaib itu, dan di saat yang sama meninju ke arah Fang Lin. Itu hanya pukulan sederhana yang dilancarkan Kaisar Xuan, tetapi bagaikan dewa yang turun dari surga. Tekanan yang luar biasa membuat tubuh Fang Lin hancur. Ah! Fang Lin menjerit, merasakan sakit yang amat sangat, tetapi juga jatuh ke dalam kondisi yang lebih gila lagi. Fang Lin meninju kesakitan, dan dalam sekejap, aura kilin kuno meledak. Mengaum. Tiba-tiba, semua orang mendengar raungan kilin, terutama Kaisar Xuan, yang merasakannya lebih langsung. Pada saat ini, dia tidak sedang menghadapi Fang Lin, melainkan kilin kuno sungguhan, yang tengah melepaskan kekuatan kilin tak terbatas. Ini adalah seni bela diri kilin. Fang Lin melancarkan pukulan, memanfaatkan kekuatan kilin. Meskipun itu hanya kekuatan yang diberikan kepadanya oleh tulang monster, itu tetap saja menggemparkan. Ledakan. Kaisar Xuan menyerang tanpa ragu. Setelah melihat sifat-sifat Fang Lin yang luar biasa, dia tidak ingin menahan diri lagi dan hanya ingin melenyapkan Fang Lin sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tinju kilin menyerang dan bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Xuan. Aura mengerikan menyapu ke segala arah, dan langit dan bumi tampaknya kehilangan warnanya. Kaisar Xuan mundur sedikit, penampilannya sangat jelek. Sebagai seorang prajurit yang kuat di alam Linggu dan penguasa kerajaan Xuan, ia sebenarnya dikalahkan oleh Fang Lin, seorang prajurit Tianyuan kecil. Meskipun dia hanya mundur beberapa langkah, itu tetap saja merupakan hal yang memalukan bagi Kaisar Xuan. Tetapi Fang Lin, di sisi lain, berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Lengan kanannya bengkok aneh, bahkan tulangnya menembus dagingnya. Darah terus mengalir keluar dari mulut Fang Lin, dan napasnya cepat melemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Bagaimanapun, tingkatan Fang Lin terlalu rendah. Sekalipun dia memiliki senjata ajaib di tangannya dan ilmu bela diri kilin, dia tetap tidak dapat menggoyahkan Kaisar Xuan. Kesenjangan besar antara kedua pihak tidak dapat dijembatani dengan cara apapun. Fang Lin menjerit, darah mengucur dari mulutnya, dan dengan lambaian tangannya, 81 tungku alkimia yang membawa kekuatan api bumi menyerbu ke arah Kaisar Xuan. Itu hanya hal sepele, usaha terakhir. Kaisar Xuan tampak acuh tak acuh dan mengulurkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Kaisar Xuan berubah, dan aura yang tidak biasa diam-diam menyebar dari 81 tungku alkimia. Meledak, Fang Lin meraung, dan 81 tungku alkimia tampaknya terstimulasi dan semuanya meledak oleh Fang Lin dalam sekejap. Ledakan, terdengarlah suara yang memekakkan telinga. 81 tungku alkimia semuanya menyimpan sejumlah besar api inti bumi. Pada saat ini, mereka dinyalakan oleh Fang Lin dan semuanya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan sosok seperti Kaisar Xuan diselimuti oleh api tak berujung dan aura yang meledak dalam sekejap, dan tubuhnya ditelan dalam sekejap. Yang mulia, ayah! Terdengar seruan dari bawah dan seluruh anggota keluarga kerajaan memperlihatkan ekspresi terkejut. Walaupun mereka tahu bahwa Kaisar Xuan sangat kuat dan cara seperti itu tidak akan mampu menyakitinya, mereka tetap tidak dapat menghilangkan rasa khawatir. Yang lainnya sangat terkejut. Banyak dari mereka yang diam-diam mengagumi keberanian Fang Lin. Dia begitu tegas sehingga dia menyerahkan 81 tungku alkimia berkualitas tinggi untuk berurusan dengan Kaisar Xuan. Sayangnya, saya tidak tahu apakah ini akan efektif atau tidak. Kemungkinan besar itu akan sia-sia. Ini belum berakhir. Fang Lin meraung, mengabaikan luka-lukanya sendiri, dan melancarkan serangan telapak tangan yang menggemparkan, mendarat di area yang paling menjadi pusat ledakan. Ini juga merupakan seni bela diri kilin, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari tinju kilin sebelumnya. Fang Lin mati-matian ingin mengguncang Kaisar Xuan, meskipun hasil akhirnya mungkin adalah kematiannya sendiri, tetapi bahkan jika dia mati, dia akan menggali sepotong daging dari Kaisar Xuan. Pedang merah darah dan tombak kuno juga terbang, membawa momentum yang luar biasa, dan langsung menuju ke arah Kaisar Xuan. Batu tanpa batas juga dilemparkan oleh Fang Lin, disertai suara angin pecah, dan sasarannya tetaplah Kaisar Xuan. Ledakan. Raungan mengerikan terdengar satu demi satu. Untuk sesaat, Fang Lin menggunakan berbagai metode untuk terus-menerus menyerang Kaisar Xuan. Engah, Fang Lin terus menyemburkan darah, tetapi pada saat yang sama, aura obat suci yang sangat kuat melonjak keluar dari dalam tubuh Fang Lin dan dengan cepat diserap oleh tubuh Fang Lin.
Tetapi meski begitu, retakan masih muncul di tubuh Fang Lin. Cederanya terlalu parah. Kalau saja tidak karena besarnya kekuatan obat suci yang tersimpan di dalam tubuhnya, ditambah dengan kekuatannya sendiri yang luar biasa, kemungkinan besar dia sudah pingsan sejak lama. Alasan Fang Lin mampu bertahan sampai sekarang hampir karena dia menggertakkan giginya dan mengandalkan napas terakhirnya untuk tidak tunduk kepada Kaisar Xuan. Ketika aura mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, 81 tungku alkimia telah hancur total, tidak ada satu pun yang tersisa. Fang Lin bahkan tidak mengernyit mendengar harga sebesar itu. Jika tungku alkimia hilang, dia bisa menemukan yang lain, tetapi dia hanya punya satu nyawa. Sosok Kaisar Xuan muncul. Pupil mata Fang Lin mengecil saat melihat ini, dan hatinya terasa berat. Hahaha, dengan tingkat kultivasi ayahmu, bagaimana mungkin dia bisa terluka hanya karena Fang Lin? Zhou Yishui tertawa keras, tampak sangat bangga. Semua orang di keluarga kerajaan menghela napas lega. Kaisar Xuan aman dan sehat, tampaknya tidak ada sehelai pun rambutnya yang hilang. Sayangnya, kesenjangannya masih terlalu besar. Bahkan jika Fang Lin menggunakan semua kekuatannya, sulit untuk menggoyahkan keagungan Kaisar Xuan. Seseorang mendesah dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, noda darah muncul di pipi Kaisar Xuan, dan kemudian jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Kaisar Xuan. Meski hanya jejak samar, tetapi tetap saja terlihat oleh semua orang. Ya dewa, Kaisar Xuan benar-benar terluka. Fang Lin itu benar-benar menyakiti Kaisar Xuan. Sungguh mengerikan. Hanya dengan satu pertempuran ini, Fang Lin bisa merasa cukup bangga. Setelah bertahun-tahun, Kaisar Xuan benar-benar terluka oleh seorang bocah Tianyuan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang terus berseru karena terkejut. Bahkan mereka yang selalu pesimis terhadap Fang Lin merasa ngeri pada saat ini. Goyangkan Kaisar Xuan. Bahkan jika Fang Lin meninggal hari ini, kerajaan Xuan akan meninggalkan legendanya. Ini adalah legenda yang tak tertandingi. Tidak peduli berapa banyak jenius yang lahir di kerajaan Xuan di masa depan, saya khawatir tidak ada dari mereka yang dapat mencapai tingkat Fang Lin. Ini bukan lagi sekadar tantangan lintas level. Fang Lin telah melewati jurang yang tak terbayangkan dan melakukan sesuatu yang bahkan tak seorang pun berani memikirkannya. Zhou Yishui berdiri di sana, linglung, dengan tatapan kosong di matanya. Tidak mungkin. Ayahku adalah orang yang berbakat, tidak mungkin dia akan terluka oleh semut seperti Fang Lin. Zhou Yishui meraung, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Beberapa orang tertawa dalam hati. Zhou Yishui benar-benar kehilangan ketenangannya. Melihat Fang Lin begitu kuat, tentu saja sulit baginya untuk menerimanya. Tidak peduli apapun, hanya ada satu hasil untuk anak ini hari ini, yaitu kematian tanpa tempat pemakaman. Dugu Fenglei berkata dengan suara dingin dan tatapan mata yang muram. Jika Kaisar Xuan tidak campur tangan, Dugu Fenglei mungkin tidak akan bisa tinggal diam. Penampilan Fang Lin terlalu mengejutkan, dia sudah bisa digambarkan sebagai monster. Kalau saja dia dibiarkan hidup, hanya dewa yang tahu tingkat apa yang akan dia capai. Hanya dengan membasmi Fang Lin dan menghancurkan seluruh tubuhnya, keluarga Dugu dan keluarga kerajaan dapat benar-benar merasa tenang. Betapapun briliannya seorang jenius, jika dia meninggal, dia tidak akan ada nilainya. Istana Zhenxi, Tuan Lu Feng juga berkata. Di atas langit, Kaisar Xuan berdiri dengan anggun, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ringan, dan menatap Fang Lin dengan tenang. Kamu sangat baik, yang membuatku terkejut, tapi hanya itu saja. Kaisar Xuan membuka mulutnya, dan pada saat berikutnya, niat membasmi memenuhi udara. Di tengah niat membasmi yang membara, Fang Lin tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Dia melambaikan tangannya, ingin mengingat kembali pedang merah darah dan tombak kuno. Namun, kedua senjata ajaib ini ditekan oleh Kaisar Xuan dengan cara yang paling langsung. Dengan lonjakan tenaga dalam, kedua senjata ajaib itu tidak dapat lepas untuk sementara waktu. Mati, kata Kaisar Xuan sambil menunjuk jari ke arah Fang Lin. Jari ini membuat Fang Lin tidak dapat melawan dan dia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Dalam sekejap, perut Fang Lin tertusuk dan sebuah lubang berdarah muncul. Fang Lin meraung, dan energi internalnya melonjak keluar, dengan paksa memblokir luka, dan seni bela diri Qilin digunakan lagi. Meskipun seni bela dirimu kuat, kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk memanfaatkannya sepenuhnya, seperti kedua senjata ajaib ini. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Kaisar Xuan berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan Fang Lin. Fang Lin dikalahkan dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Luka-lukanya terlalu parah dan dia tidak dapat bertahan lagi. Jika aku bisa mencapai urat spiritual, aku pasti bisa melawannya. Fang Lin menertawakan dirinya sendiri dalam hatinya, tetapi dia tidak menyesal. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental untuk perjalanan ini dan yakin akan menghadapi pria kuat seperti Kaisar Xuan.
Titik titik titik. Fang Lin tidak sebanding dengan Kaisar Xuan, namun dia telah berusaha sekuat tenaga, membasmi banyak orang kuat dari keluarga kerajaan dan keluarga Dugu, dan bahkan melukai Kaisar Xuan. Meskipun itu hanya luka ringan, namun bagi alam Tianyuan yang mampu melukai alam Linggu, ini dapat dianggap sebagai keajaiban di antara keajaiban bahkan di zaman kuno yang jauh. Pada saat ini, semua tulang di tubuh Fang Lin tampaknya patah, retakan muncul di tubuhnya, dan tubuhnya hampir runtuh. Efek pil kegilaan darah Ibel berangsur-angsur memudar, dan Fang Lin seperti daun mati yang akan membusuk dan bisa mati kapan saja. Pada akhirnya, dia akan jatuh. Seseorang mendesah dan merasa menyesal. Sungguh tidak pantas jika seorang jenius muda yang cemerlang harus mati seperti ini. Tentu saja, beberapa orang juga merasa senang. Orang-orang dari keluarga kerajaan dan keluarga Dugu semuanya berharap agar Fang Lin segera mati. Kaisar Xuan menyerang lagi, menamparkan Fang Lin dari jarak jauh. Ledakan. Fang Lin terluka lagi, dan retakan di sekujur tubuhnya semakin dalam, hampir sampai tulang-tulangnya bisa terlihat. Darah menyembur keluar dari celah-celah itu bagaikan air mancur. Namun demikian, Fang Lin tidak mati. Tulang Ibel Kilin terus melepaskan kekuatan, mengimbangi serangan Kaisar Xuan dan menarik Fang Lin kembali dari gerbang neraka. Kesadaran Fang Lin hampir memudar. Dia terluka parah. Hidup pada saat ini saja sudah seperti nafas yang hampir tak tersisa. Selama nafas di hatinya dilepaskan, dia akan langsung mati. Saya tidak bisa mati. Fang Lin tiba-tiba tersadar dari linglungnya, dengan sedikit tekad di matanya. Dengung-dengungan-dengungan. Pedang merah darah dan tombak kuno akhirnya terlepas dari ikatan Kaisar Xuan dan kembali ke tangan Fang Lin seperti dua aliran cahaya. Kamu sudah sekarat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kaisar Xuan berkata dengan nada sinis, sambil mengangkat tangannya dan menekan ke arah Fang Lin lagi. Bahkan jika aku mati, aku bisa membuatmu menderita. Fang Lin meraung, dan mata spiritual di dahinya terbuka. Semua kekuatan mata spiritual melonjak keluar dan menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, tulang Ibel Kilin memancarkan aura yang paling kuat, dan armor Kilin pun muncul kembali, lebih kokoh, seolah-olah Kilin sungguhan tengah melingkari Fang Lin. Hisap darahku. Fang Lin meraung ke arah pedang berwarna merah darah. Dia bertekad untuk melepaskan kekuatan kedua senjata ajaib itu apapun konsekuensinya. Pedang berwarna merah darah itu sama sekali tidak sopan dan langsung menyerap sejumlah besar darah dari tubuh Fang Lin. Tiba-tiba, cahaya darah melonjak pada pedang, dan auranya bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tombak kuno itu juga dipenuhi aura pembasmi yang luar biasa. Aura pembasmi mengerikan yang diserapnya di medan perang kuno Gunung 100 Binatang kini dilepaskan tanpa syarat dan menjadi kekuatan Fang Lin. Pada saat ini, tubuh Fang Lin yang hampir runtuh, benar-benar menghentikan tren kerundewanya. Membasmi. Saat Fang Lin meraung, darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Dia bergegas menuju Kaisar Xuan tanpa menghiraukan apapun, bagaikan orang gila. Ledakan. Selama tabrakan ini, Fang Lin memuntahkan 3 suap darah. Nafasnya menjadi lemah, tetapi dia menjadi semakin gila. Seolah-olah dia telah melupakan kehidupan dan kematian, melupakan segalanya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu mati bersama Kaisar Xuan. Wajah Kaisar Xuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Fang Lin menjadi begitu gila, dan dia tidak menyangka kekuatan Fang Lin akan menjadi lebih kuat lagi saat dia akan mati. Tetapi meski begitu, Kaisar Xuan tetap tenang, karena ia dapat mengendalikan situasi. Sekalipun Fang Lin berusaha sekuat tenaga, ia tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Akhirnya sudah ditentukan. Kini tinggal perjuangan Fang Lin yang sekarat. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia akan mati. Dia akhirnya akan mati. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Zhou Yishui berdiri di bawah, menatap penampilan Fang Lin yang menyedihkan, wajahnya menjadi semakin terdistorsi, dan dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Namun tiba-tiba raut wajah Zhou Yishui berubah, gumpalan gas hitam muncul dari tinjunya, lalu menjalar ke lengannya dengan kecepatan yang amat cepat. Ah! Zhou Yishui menjerit, dan segera mencoba menekan energi hitam dengan energi internalnya, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Energi hitam menyebar sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai bahu Zhou Yishui. Jangan panik, Pangeran. Beberapa penguasa kerajaan segera bergegas mendekat, tetapi ketika mereka melihat penampilan Zhou Yishui, ekspresi mereka berubah satu persatu. Selamatkan aku. Zhou Yishui jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut terus-menerus, separuh tubuhnya menghitam, dan warnanya masih menyebar. Racun yang kuat sekali. Seseorang berseru. Semua orang di keluarga kerajaan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Salah satu dari mereka ingin membantu Zhou Yishui berdiri, tetapi begitu dia menyentuh Zhou Yishui, dia menjerit dan terkontaminasi oleh udara hitam. Dia segera menjadi sama seperti Zhou Yishui. Sekarang, anggota keluarga kerajaan lainnya juga takut dan tidak berani menyentuh Zhou Yishui,
karena takut terkontaminasi racun yang begitu kuat. Biar aku saja. Lu Feng bergerak, dan sebuah pil terbang keluar dan jatuh ke mulut Zhou Yishui. Sebagai penguasa aula pertama Liga Dan, Lu Feng juga seorang alkemis ulung yang memiliki pengetahuan tentang racun. Kepala Istana Lu, tolong selamatkan pangeran. Seorang anggota keluarga kerajaan memohon. Lu Feng tidak mengatakan apa-apa, alisnya berkerut, dan ada ekspresi keraguan di matanya, karena bahkan dia tidak tahu racun apa yang telah meracuni Zhou Yishui. Begitu parahnya hingga membuat orang terkejut dan tidak ada waktu untuk mengobatinya. Namun, Lu Feng masih sangat percaya diri dengan ramuannya sendiri. Dia berpikir bahwa meskipun racunnya sangat beracun, ramuannya dapat menekan tingkat racunnya dan tidak akan membahayakan nyawa Zhou Yishui untuk sementara waktu. Namun siapa sangka kondisi Zhou Yishui tidak membaik sama sekali. Gas hitam masih menyebar, dan bahkan separuh tubuhnya mulai menghitam. Pupil mata Lu Feng mengecil dan dia mendesah tidak ada harapan. Kaisar Xuan berada di langit dan hendak mengambil tindakan untuk memusnahkan Fang Lin sepenuhnya, ketika tiba-tiba dia mendengar suara dari bawah dan melihat ke bawah. Melihat ini, ekspresi Kaisar Xuan tiba-tiba berubah drastis, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Anakku, Kaisar Xuan meraung seperti singa. Dia tidak lagi memperhatikan Fang Lin dan langsung jatuh ke tanah. Minggir, Kaisar Xuan meraung, dan semua orang segera minggir. Kaisar Xuan berjalan dengan langkah berat ke sisi Zhou Yishui selangkah demi selangkah. Melihat penampilan Zhou Yishui saat ini, wajah Kaisar Xuan menunjukkan ekspresi ganas. Ayah, selamatkan aku. Zhou Yishui belum meninggal. Pada saat ini, udara hitam mengelilingi tubuhnya, dan sosoknya berangsur-angsur menyusut, seolah-olah daging dan darah di tubuhnya terus-menerus menghilang. Kaisar Xuan menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu Feng. Tuan Istana Lu, apakah Anda punya metode pengobatan? Kaisar Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Lu Feng menghela nafas dengan kekuatanku. Tidak mungkin. Setelah terdiam sejenak, Lu Feng berkata, saya khawatir sang pangeran tidak punya banyak waktu lagi. Mendengar hal ini, semua orang di keluarga kerajaan terkejut. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahan sang pangeran, tetapi ternyata menjadi hari kematiannya. Tubuh Kaisar Xuan bergetar, seolah-olah dia hampir tidak sanggup menanggung hasil seperti itu. Dia menatap Zhou Yishui dengan mata penuh kesedihan. Ayah, Zhou Yishui berbicara dengan sia-sia, matanya penuh ketakutan dan putus asa. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin mati dengan cara ini. Anakku, kamu tidak akan mati. Kamu harus melihat ayahmu membasmi Fang Lin dan membiarkannya mati di hadapanmu. Kaisar Xuan berkata sambil bergegas menuju langit. Ada hasrat membasmi dan amarah yang tak terbendung di dalam hatinya, yang sama sekali tidak dapat ia tekan dan hendak ia luapkan. Hahaha, Fang Lin tertawa keras. Meski terluka parah, dia tetap bahagia. Racun yang digunakan Zhou Yishui secara alami berasal dari tangan Fang Lin, dan niatnya adalah untuk mengambil nyawa Zhou Yishui. Serahkan penawarnya. Kaisar Xuan menggertakkan giginya. Meskipun dia ingin segera membasmi Fang Lin, dia sementara menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara dingin. Tidak ada penawarnya. Fang Lin mencibir dan langsung bergegas menuju Kaisar Xuan. Kaisar Xuan akhirnya menjadi marah, dan menyerang tanpa ampun, membanting ke arah Fang Lin dengan telapak tangan. Dengan embusan, kaki Fang Lin hancur seketika. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, tetapi Fang Lin tidak peduli dan terus membasmi Kaisar Xuan. Ledakan, serangan telapak tangan lainnya datang, dada Fang Lin ambruk, tulang rusuknya patah semua, dan andalamnya rusak parah. Kamu tidak bisa membasmiku. Fang Lin meraung, matanya dipenuhi dengan keganasan seperti binatang buas. Meskipun dia terluka parah, dia tetap tidak mati. Kaisar Xuan menyerang lagi dengan sangat ganas. Seberkas cahaya dari jarinya menembus langit dan mengenai bahu Fang Lin. Engah, lengan kiri Fang Lin patah, tetapi pedang berwarna merah darah masih membawa lengan yang patah dan terus bergerak menuju Kaisar Xuan. Membasmi, Fang Lin meraung. Walaupun kakinya hancur dan lengan kanannya putus, dia masih sangat berani. Sambil memegang tombak kuno di tangan kanannya yang tersisa, dia menyerang Kaisar Xuan. Bahkan jika aku mati, aku akan membasmimu. Fang Lin meraung, dan mata spiritual di dahinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kekuatan terakhir, yang juga merupakan kekuatan paling kuat, membuat momentum Fang Lin melampaui batas dalam sekejap. Namun harganya tak terbayangkan. Mata spiritual Fang Lin hancur total, dan seluruh kekuatannya terstimulasi. Kegilaan semacam ini mengejutkan semua orang dan mereka semua tercengang di tempat. Bahkan orang-orang tua dan berkuasa pun terdiam saat melihat penampilan Fang Lin saat ini. Wang Erdan, Mei Yingsui, Dugur Woksu dan Stewart Shen tidak bisa berkata-kata. Melihat Fang Lin yang sudah tidak berwujud manusia lagi, mereka merasa amat tidak nyaman.
Betapa menjijikkannya. Wang Erdan menggertakkan giginya, matanya terbelalak. Melihat Fang Lin begitu menderita, dia benar-benar ingin bertarung bersamanya. Banyak orang merasa kasihan padanya. Dari awal hingga akhir, Fang Lin berada dalam posisi lemah, tetapi dia terus menyerang keluarga kerajaan dan Kaisar Xuan. Bahkan saat dia sekarat, dia tetap tidak menyerah. Orang-orang seperti itu, meskipun sedikit bodoh, layak mendapatkan kekaguman orang lain dari lubuk hatinya. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan namun tetap melakukannya, dan tahu bahwa itu berarti kematian namun tetap menghadapinya secara langsung. Akhirnya, Fang Lin bergegas di depan Kaisar Xuan, menghunus tombak dengan satu-satunya tangan kanannya yang tersisa, dan menyerbu ke arah Kaisar Xuan dengan ganas. Kaisar Xuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia langsung mencengkeram lengan kanan Fang Lin dan merobeknya dengan keras. Engah, darah tumpah, dan lengan kanan Fang Lin robek. Tombak kuno itu meledak dengan aura pembasmi yang tak terbatas, terlepas dari lengan yang patah, dan menusuk langsung ke tubuh Kaisar Xuan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah Kaisar Xuan akan mengalami kecelakaan? Semua orang berseru dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin yang sudah dalam kondisi begini, masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Kaisar Xuan ditusuk oleh tombak kuno. Meskipun hanya menembus ke dalam daging dan tidak bisa melangkah lebih jauh, aura pembasmi yang mengerikan masih mengalir ke tubuh Kaisar Xuan. Wajah Kaisar Xuan menjadi pucat, dan dia tiba-tiba menamparkan Fang Lin. Fang Lin tertawa sedih. Seluruh anggota tubuhnya patah, mata rohaninya rusak, dan tubuhnya hampir roboh. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk bertarung lagi. Apakah aku akan mati? Fang Lin tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia tersenyum pahit dalam hatinya dan semua yang ada di depannya menjadi kabur. Kaisar Xuan mencabut tombak kuno itu, tetapi aura pembasmi masih melekat di tubuhnya dan tidak bisa hilang untuk sementara waktu. Namun, hal ini tidak lagi penting. Yang penting adalah Fang Lin sudah meninggal. Pedang merah darah dan tombak kuno keduanya meredup, seolah-olah keduanya telah kehilangan kekuatannya. Kaisar Xuan bergerak dan memberi Fang Lin pukulan paling mematikan. Tubuh Fang Lin hancur total, daging dan darahnya hancur berkeping-keping, tulang-tulangnya remuk, dan tampaknya tidak ada yang tersisa. Bahkan tas 9 istana dan tas binatang milik Fang Lin pun melayang di udara. Sayang sekali, dia awalnya adalah seorang jenius dengan potensi tak terbatas. Pada akhirnya, dia meninggal di tangan Kaisar Xuan. Tapi itu cukup untuk dibanggakan. Dia mungkin orang pertama yang dapat melukai Kaisar Xuan bahkan di tingkat Tianyuan. Sayang sekali, betapapun berbakatnya dia sekarang hanya menjadi tulang-tulang yang patah dan daging yang busuk. Melihat tumpukan darah, daging dan tulang yang berserakan, ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang menggelengkan kepala dan mendesah, ada pula yang perasaannya campur aduk. Setelah menjadi seperti ini, saya khawatir bahkan jika orang kuat mengambil tindakan, Fang Lin tidak akan dapat diselamatkan. Kaisar Xuan tampak sangat kedinginan. Meskipun dia membasmi Fang Lin, dia juga kehilangan putranya yang paling menonjol, Zhou Yishui. Memikirkan hal ini, Kaisar Xuan merasa berat hati. Dia ingin menyingkirkan pedang merah darah dan tombak kuno, lalu kembali ke sisi Zhou Yishui. Tepat saat Kaisar Xuan hendak bertindak, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke arah beberapa tas 9 istana yang mengambang di tangan Fang Lin. Saya melihat salah satu dari 9 tas istana perlahan terbuka, dan cahaya putih muncul. Entah mengapa, ada perasaan tak enak yang amat menyergap hatiku. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan. Perasaan itu tak pernah kurasakan, bahkan saat aku berhadapan dengan Raja Ibel kura-kura raksasa. Sebuah gulungan tua perlahan terbang keluar dari tas 9 istana. Sebuah gulungan tua dan kuno perlahan muncul dari salah satu dari 9 tas istana milik Fang Lin. Pupil mata Kaisar Xuan mengecil, dan matanya terpaku pada gulungan kuno itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, gulungan kuno itu memberikan firasat buruk kepada Kaisar Xuan. Tidak hanya Kaisar Xuan, tetapi semua orang juga melihat gulungan kuno yang perlahan muncul. Dugu Fenglei dan Master Istana Zhenxi Lu Feng keduanya memiliki ekspresi yang berubah. Beberapa pria tua berkuasa yang hadir juga tergerak, merasakan aura mengerikan yang tidak biasa dan tak terlukiskan. Apa itu? Seseorang bertanya, berpikir bahwa penampakan gulungan itu sangat aneh dan sepertinya milik Fang Lin. Kaisar Xuan merasa gelisah. Meskipun dia tidak tahu apa yang aneh dengan gulungan itu, untuk menghindari masalah lebih lanjut, dia segera mengambil tindakan untuk menekan gulungan itu. Kaisar Xuan hendak bergerak ketika tiba-tiba, tekanan tak terlihat menyebar dari gulungan itu dan menyelimuti segala arah. Pada saat ini, sosok Kaisar Xuan membeku, seolah membeku di langit. Di tanah, semua orang yang hadir seperti Kaisar Xuan, sama sekali tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang sangat mengerikan yang memenjarakan mereka semua.
Yang paling aneh adalah meskipun semua orang hampir tidak bisa bergerak, kesadaran mereka sangat jernih. Mereka dapat melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Titik titik titik. Titik titik titik. Perasaan ini membuat semua orang sangat terkejut. Kekuatan besar macam apa yang bisa memenjarakan semua orang yang hadir dalam sekejap. Bahkan tokoh seperti Kaisar Xuan dan penguasa istana Zhenxi merasa sulit untuk melakukan perlawanan. Bahkan di Xuandu, rakyat biasa dan para prajurit tampak membeku, mempertahankan gerakan yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Seluruh Xuandu, serta area dalam jarak 1000 mil di luar Xuandu, menjadi sangat aneh. Semua makhluk hidup terdiam, bahkan awan warna-warni di langit pun berhenti mengambang. Hanya ada satu kata yang dapat menggambarkan apa yang terjadi saat ini: keheningan. Rasanya dunia telah terdiam, waktu telah berhenti, dan tahun-tahun telah berhenti bergerak. Tubuh Fang Lin yang hancur juga berhenti. Setiap tetes darah, setiap potongan daging, dan setiap inci tulang tetap berada di atas langit. Hanya tombak kuno dan pedang berwarna merah darah, dua senjata ajaib itu masih memancarkan cahaya, tetapi mereka juga dalam keadaan diam. Hanya gulungan kuno yang sama sekali tidak terpengaruh di dunia ini. Ia perlahan muncul dan terbuka. Saat gulungan itu dibuka, Kaisar Xuan dan semua orang melihat isi gulungan itu. Itu adalah seorang wanita, memegang payung kertas, dengan hanya punggungnya yang terlihat. Itu hanya tampilan belakang, namun begitu indah sebagai seorang abadi yang terbuang, yang membuat hati orang bergetar dan sulit untuk tetap tenang. Itu tak terlukiskan. Tak seorang pun dapat menggambarkan wanita dalam lukisan itu. Bahkan punggungnya tampak seperti peri. Kalau mukanya dicat, seberapa menakjubkan jadinya. Barangkali, lukisan ini hanya menggambarkan tampak belakang, karena pelukisnya tidak mampu memperlihatkan wajah wanita itu dengan sempurna, sehingga ia hanya melukis tampak belakang, yang membuat orang-orang tak henti-hentinya berhayal. Kaisar Xuan menatap lukisan itu, terutama bagian belakang wanita dalam lukisan itu, dan tanpa sadar menjadi terganggu. Tidak, Kaisar Xuan juga merupakan karakter yang kuat. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia langsung terbangun dan keringat dingin keluar di dahinya. Dia ingin membuka mata rohaninya dan menggunakan kekuatan mata rohaninya untuk menghilangkan hambatan pada dirinya, tetapi dia terkejut karena ternyata dia bahkan tidak dapat menggunakan mata rohaninya, seolah-olah kekuatan ini membatasi semua kemampuannya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang tercengang, sebuah tangan ramping benar-benar terulur dari gulungan itu. Tangan ini lembut dan tak bertulang, putih dan menawan, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air. Namun, kemunculan tangan ini membuat jantung Kaisar Xuan tiba-tiba berdebar kencang, dan ketakutan muncul di matanya. Sebuah lukisan, dan pada saat ini sebuah tangan benar-benar terulur dari lukisan itu. Betapa mengerikannya pemandangan itu. Terutama sekarang, semua orang terkekang oleh tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat bergerak, dan melihat pemandangan yang begitu aneh, sungguh sulit untuk tetap tenang. Sebuah tangan giok muncul, diikuti oleh sosok ramping yang berjalan keluar dari gulungan itu. Ini adalah seorang wanita, mengenakan gaun putih bersih, tinggi dan memegang kipas kertas putih. Sekilas wanita ini tampak seperti gadis muda, cerdas dan menawan, tetapi setelah diamati lebih dekat, wanita ini luar biasa. Dia tampak lemah, tetapi sangat heroik, bagaikan pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Aneh sekali melihat temperamen seperti itu muncul pada wanita yang kelihatannya lemah. Setelah wanita itu muncul, seluruh dunia tampaknya kehilangan warnanya. Seluruh energi spiritual langit dan bumi terserap ke dalam tubuh wanita ini dalam sekejap. Kaisar Xuan terkejut. Dia juga seorang pria yang kuat dan memerintah kerajaan Xuan. Dia juga telah ketiga kerajaan dan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Sekalipun wanita ini tidak bergerak sedikit pun, aura tak kasat mata yang merasukinya cukup kuat untuk membuat Kaisar Xuan tidak bisa bernapas. Ini adalah pria kuat yang tak tertandingi. Kaisar Xuan meraung dalam hatinya, merasa tak percaya. Dia membasmi Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria kuat yang menakutkan akan muncul dari gulungan ini. Wanita berpakaian putih itu melirik Kaisar Xuan, tanpa emosi di matanya, seolah-olah dia sedang melihat mayat. Itu adalah ekspresi penghinaan, ekspresi superioritas, seolah-olah seekor naga sungguhan sedang melihat seekor semut yang merangkak di tanah. Kaisar Xuan selalu memiliki pandangan ini di matanya saat berhadapan dengan Fang Lin, tetapi sekarang, seseorang menatapnya dengan mata yang sama. Wanita berpakaian putih itu menatap lagi ke arah orang-orang di bawah, dengan tatapan jijik. Itu tidak bisa digambarkan sebagai penghinaan, itu bisa dianggap mengabaikan mereka. Akhirnya, wanita dalam gaun putih itu mendongak ke arah gumpalan daging dan tulang yang diam di langit, dan matanya tiba-tiba memancarkan kemarahan yang luar biasa. Beraninya kau menyakiti anakku. Raungan marah keluar dari mulut wanita berpakaian putih itu.
Tiba-tiba langit bergemuruh, bumi retak, dan seluruh Suandu berguncang. Engah, Kaisar Suan tidak dapat menahan tekanan itu dan langsung memuntahkan darah, seolah-olah dia mengalami luka serius, dan napasnya pun cepat melemah. Saat berikutnya, wanita berpakaian putih itu bergerak. Dia mengulurkan satu tangan dan dengan lembut menyentuh daging dan tulang Fang Lin yang berdarah. Tiba-tiba, daging dan tulang dengan cepat berkumpul bersama, dan tidak ada setetes darah pun yang hilang, dan semuanya berkumpul kembali. Seseorang yang telah meninggal, bahkan jasadnya telah hancur berkeping-keping, namun saat ini, di bawah tuntunan jari wanita berbaju putih, mereka mulai bersatu kembali dengan cepat. Metode macam apa ini? Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai dewa. Setidaknya semua orang di sini bingung. Cara seperti itu berada di luar imajinasi mereka. Daging dan darah bersatu kembali, tulang yang patah tumbuh kembali, cara apakah ini? Bahkan orang-orang seperti Kaisar Suan, Dugu Fenglei dan Kepala Istana Zhensi Lu Feng belum pernah mendengar tentang mereka. Tetapi kemudian semua orang bereaksi dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Apa yang baru saja dikatakan wanita berbaju putih itu? Mungkinkah Fang Lin, yang dibasmi oleh Kaisar Suan, sebenarnya adalah putra wanita ini? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Suan adalah yang paling terkejut. Wanita berpakaian putih itu sebenarnya adalah ibu Fang Lin. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Kaisar Suan panik. Ini adalah pertama kalinya dia begitu panik sejak dia naik tahta. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin mempunyai konflik dengan wanita berbaju putih itu. Tunggu sampai anakku dibangkitkan, baru aku akan memutuskan hidup atau matimu. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan nada meremehkan semua makhluk hidup. Tampaknya di matanya, semua orang, termasuk Kaisar Suan, bukanlah manusia sama sekali, melainkan sekelompok domba yang harus disembelih. Nada suara itu membuat semua orang yang hadir merasa lebih dingin, terutama mereka yang belum melakukan apapun, yang dipenuhi dengan kepanikan. Titik. Mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah menargetkan Fang Lin. Mereka hanya datang untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan, namun mereka menemui hal seperti ini. Sekarang mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Siapakah yang tersinggung? Kaisar Suan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saat ini, dia bagaikan seekor semut yang digenggam oleh wanita berpakaian putih. Selama dia mau, dia bisa menghancurkannya sampai mati kapan saja. Jika dia tidak mau, apapun yang terjadi, Kaisar Suan tidak akan mati. Perasaan ini membuat Kaisar Suan sangat tidak nyaman. Dia adalah pemimpin suatu negara, dan dialah yang seharusnya memutuskan hidup dan matinya orang lain, bukan malah dipegang-pegang oleh orang lain dan dimanipulasi sesuka hatinya seperti yang dilakukannya sekarang. Wanita berpakaian putih itu menatap Fang Lin, yang daging dan darahnya sedang disusun kembali, dengan sedikit kesedihan dan sedikit kegembiraan di matanya yang cerah. Wanita ini adalah ibu Fang Lin. Tepatnya, dia adalah ibu Fang Lin di kehidupan sebelumnya, istri dari guru bela diri Fang Qingye, dan Bai Qingsui, seorang prajurit yang sangat kuat di generasinya. Daging dan darah Fang Lin ditata kembali dan tubuhnya berangsur pulih, tetapi masih banyak retakan yang perlu terus diperbaiki. Masih ada banyak aura obat suci yang tersisa, yang bisa digunakan. Bai Qingsui berbisik dan melambaikan tangan gioknya lagi. Tiba-tiba, tubuh Fang Lin yang baru saja terkumpul, dipenuhi dengan kekuatan obat yang kuat, memperbaiki tubuh Fang Lin dan memulihkan energi dan darah Fang Lin. Bagi Fang Lin, ini adalah kesempatan yang tak terduga. Tubuhnya pada awalnya hancur, dan kekuatan dua obat suci yang tersimpan di tubuhnya juga akan hilang bersama tubuhnya. Namun pada saat ini, tubuh Fang Lin secara paksa dikumpulkan kembali oleh Bai Qingsui dengan kekuatan gaib yang besar, dan kekuatan obat suci dalam tubuh Fang Lin pun mendapat kesempatan untuk dilepaskan dan mulai diserap oleh tubuh Fang Lin yang hancur. Terlihat dengan mata terbuka bahwa tubuh Fang Lin pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia hampir pulih. Anggota tubuh yang patah tumbuh kembali, dan mata rohani di dahi memperoleh kembali cahayanya. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang baik. Pedang milik Demon Sein. Tiba-tiba, Bai Qingsui memperhatikan pedang berwarna merah darah dan tombak kuno yang juga dipenjara olehnya. Ini, pupil mata Bai Qingsui mengecil, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya, tetapi dia tidak banyak bicara. Bai Qingsui hanya melambaikan tangannya, dan pedang berwarna merah darah jatuh ke tangannya. Aku tidak menyangka akan melihat pedang ini di sini. Bai Qingsui bergumam pada dirinya sendiri, dengan cahaya aneh di matanya. Pedang berwarna merah darah, yang tadinya sangat lincah, kini tampak sangat sunyi di tangan Bai Qingsui. Tidak ada penolakan sama sekali, dan dia jinak seperti kucing. Adapun tombak kuno itu, diarahkan ke Bai Qingsui dari kejauhan, dengan aura pembasmi yang mengerikan terpancar darinya, seolah-olah ingin melancarkan serangan ke Bai Qingsui.
Bai Qingsui terkekeh dan mengetuk pelan tombak kuno itu, yang tiba-tiba menghantam dengan keras. Cahayanya redup, seolah telah ditekan. Tiba-tiba, Fang Lin membuka matanya, kesadarannya kembali dalam sekejap, dan dia tiba-tiba melihat sekelilingnya. Hah! Dia melihat Kaisar Xuan yang berdiri diam dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan orang-orang di bawah yang tampak ketakutan, dan dia pun semakin terkejut. Apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu lihat ibumu yang paling cantik ada di sini? Tiba-tiba, suara yang sangat familiar terdengar di telinga Fang Lin. Tubuh Fang Lin terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia mendengar suara ini lagi. Dia sudah lama tidak mendengar suara ini dan hanya bisa mengingatnya dalam ingatannya. Fang Lin bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi, atau dia sudah meninggal dan datang ke dunia orang mati dan bertemu mendiang ibunya. Hei, bocah nakal, apa yang kau lamunkan? Apa kau tidak melihat ibumu yang ada di sini? Suara tidak puas Bai Qingsui terdengar lagi, dan dia menepuk kepala Fang Lin. Fang Lin berbalik dengan linglung dan melihat wajah yang cantik dan lembut. Bai Qingsui menatap Fang Lin dengan senyum di wajahnya dan sedikit kegembiraan. Fang Lin tampak seperti orang kerasukan, menatap Bai Qingsui tanpa berkedip, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ibu, Fang Lin memanggil setelah sekian lama dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Bai Qingsui. Dia takut kalau orang di depannya hanya ilusi. Ketika Fang Lin menyentuh wajah Bai Qingsui, dia tertegun sejenak, karena itu memang ilusi, tidak nyata. Anak bodoh, apakah kamu senang bertemu ibumu? Kita sudah lama tidak bertemu. Bai Qingsui tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkan Fang Lin saat ini dan dengan lembut membelai dahi Fang Lin. Fang Lin tertegun. Meski ibu di depannya hanya ilusi, saat ia menyentuhnya, sendewa itu nyata. Bu, benarkah itu ibu? Mata Fang Lin merah. Bahkan setelah melalui banyak hal, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Tentu saja aku. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Kamu masih menangis di usia tua seperti ini. Bai Qingsui berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh rasa manja dan sedikit rasa bersalah. Ibu menyelamatkanku. Fang Lin bertanya ketika dia melihat gulungan itu mengambang di belakang Bai Qingsui. Bai Qingsui mengangguk, lalu menunjuk Kaisar Xuan yang tidak jauh dari sana, dan berkata sambil mencibir orang ini telah ditundukkan oleh ibu. Adapun semut-semut di bawah ini, semuanya terserah padamu untuk ditangani. Selama kamu mengucapkan sepatah kata, ibu akan membasmi mereka untukmu. Bai Qingsui berkata dengan nada acuh tak acuh. Fang Lin menatap pemandangan tak bergerak di sekelilingnya dan merasa terkejut. Ibunya tidak benar-benar ada, tetapi ia masih memiliki sarana tersebut. Terima kasih, ibu. Fang Lin berkata, lalu menatap Kaisar Xuan dengan sedikit godaan di matanya. Kaisar Xuan merasakan hawa dingin di hatinya dan merasa sangat sedih. Dia tidak pernah menduga segala sesuatunya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. 750.